Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Mayit. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mayit adalah jenis hantu serupa pocong, namun perawakan dan wujudnya sedikit berbeda. Memang banyak kesamaan di antara kedua makhluk ini, namun tingkat mengganggu dan keberingasannya sedikit berbeda. Kalau pocong biasanya memakai kain kafan putih dan wajahnya terlihat, maka lain halnya dengan mayit ini. Tubuhnya sepenuhnya tertutup kain kafan hitam dan hanya menyisakan sedikit celah di antara kedua matanya. Tingginya sekitar 2 meter lebih, hampir sama dengan tinggi pohon pisang yang sudah tua dan berbuah. Dengan kain kafan hitam dan kotor dengan tanah, siapa yang tidak gentar dibuatnya ketika sedang apes berjumpa dengan sosok tersebut. Kehadirannya ditandai dengan bau aroma pandan yang menyengat, seperti bau musang atau luwak. Jadi jika kalian mencium aroma pandan dan tidak ada tanaman pandan di sekitar kalian, maka bisa dipastikan makhluk ini tengah berada di dekat kalian. Ketika aroma pandan berganti dengan bau busuk yang amat sangat menyengat, maka dia semakin dekat. Di sini hal semacam itu bukanlah isapan jempol belaka. Banyak dari warga di sini yang sudah berjumpa dengan makhluk tersebut. Ketika bertemu dengan makhluk ini, maka sudah dipastikan ia akan mengejar korbannya tersebut. Ia meloncat dan melayang-layang di udara. Gaya gravitasi seolah tidak berlaku untuknya. Ada beberapa cara untuk bisa lolos dari kejarannya. Pertama, dengan berlari zigzag. Tidak berlari lurus sampai di tempat yang dirasa aman untuk kita. Konon makhluk ini tidak akan mengejar jika kita berlari zigzag atau serampangan. Yang kedua, berlari meloncati pagar kecil di depan rumah. Di sini memang kebanyakan rumah warga mempunyai pagar kecil di depan rumahnya, hanya setinggi lutut. Cara ini dirasa ampuh untuk membuat makhluk tersebut berhenti mengejar, karena ia takut akan benda tajam dan tidak bisa melompat terlalu tinggi. Ketiga, menaburkan garam ke arahnya, karena makhluk ini juga konon takut dengan garam. Jika memang kita berhasil lolos tanpa memakai cara tersebut, atau masuk ke dalam rumah dengan dirasa aman, maka bersiaplah diteror selama semalam penuh, karena ia akan menunggu di balik pintu atau jendela rumah kita. Ia akan menggedor-gedor pintu maupun jendela di mana kita berada menggunakan kepalanya, dengan cara membentur-benturkan kepalanya di pintu atau jendela rumah kita. Dan jika kita tidak bisa berlari sewaktu bertemu dengan makhluk ini, maka ia akan berdiri mematung di hadapan kita dan mengeluarkan tangannya yang kering dengan daginya yang sudah busuk dan terlihat bagian tulangnya. Tangannya hitam kebiruan dengan kuku jemarinya yang berwarna merah. Ia akan mendekat kita tanpa bergerak sedikit pun. Kurang mengerikan apa coba? Saya telah mendapat informasi langsung dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sosok ini. Saya akan rangkum sebisa mungkin. Langsung saja saya mulai ceritakan apa yang dialami dari narasumber saya. Malam menjelang, Rudy sudah berpakaian rapi, lengkap dengan jam tangan dan rambutnya yang sudah tersisir rapi. Ia berniat untuk melihat pentas seni yang diadakan di desa sebelah. Sekalian menemani pacarnya tentunya, karena memang mereka sudah berjanji untuk bertemu di acara tersebut. Ruth, pulangnya jangan malam-malam. Takut nanti ada apa-apa di jalannya, ucap ayahnya memperingati Rudy. Beres pak, jawabnya sambil mengacungkan jempolnya. Rudy berangkat menggunakan sepeda kembang milik ayahnya, karena memang hanya itu yang ia punya.
Ia berangkat jam 8 malam, melewati perbatasan desa yang gelap dan sepi. Ditambah jalan yang rusak, membuatnya harus ekstra hati-hati mengemudikan laju sepedanya. Setelah menempuh perjalanan yang berliku, akhirnya Rudi bertemu dengan pujaan hatinya di tempat yang telah disetujui. Suasana tampak begitu semarak dengan hiasan lampu dan orang-orang yang berlalu lalang. Begitu ramai malam ini karena memang acara seperti ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Sebuah pesta rakyat untuk warga desa. Waktu terasa begitu cepat berlalu ketika bersama sang pujaan hati. Ya, itulah yang Rudi rasakan. Lalu lalang dari orang-orang sudah tidak terlalu terlihat. Hiburan dari sang biduan dangdut pun sudah usai. Malam semakin bergulir hingga tiba saat pertunjukan wayang dimulai, yang berarti di mana waktu sudah berada di tengah malam. Suara gamelan dan nyanyian sang sinden seakan memberi makna tersendiri ketika acara dimulai. Rudi pun bersiap untuk pulang karena malam yang telah larut. Setelah bersalaman dengan pujaan hatinya, Rudi pun segera pamit untuk pulang. Kembali melewati jalan yang rusak, sepi, dan gelap. Entah kenapa malam ini terasa begitu sunyi dan berbeda. Aneh, batinnya merasakan. Ia terus mengayuh sepedanya sambil memicingkan mata untuk mencari jalan yang dirasa mudah untuk dilewati. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat karena melewati jalan yang samping kanan dan kirinya terdapat banyak pohon pisang dan kelapa. Kok berat sih? Batinnya berucap manakala sepeda yang ditumpanginya terasa begitu berat. Seperti membawa beban berat, pikirnya. Atau ban sepedanya yang kempes. Tidak mungkin. Rasanya karena hendak pulang tadi, ia sempat mengecek ban sepedanya tersebut. Rudi bergidik merinding. Udara dingin terasa memeluk tubuhnya. Ia menapakkan salah satu kakinya. Entah kenapa kakinya begitu gemetar. Ketakutan mulai merasuki dirinya. Ia turun untuk mengecek keadaan sepedanya tersebut. Sambil berjongkok, ia memperhatikan setiap detail dari sepedanya tersebut, mencoba mencari apa yang salah dari tunggangannya ini. Dan ketika ia berdiri, karena tidak ada masalah apapun pada sepedanya, ia tidak bernafas untuk sepersekian detik lamanya. Karena di samping sepedanya, sebelah barat, ia melihat sosok mayit sedang menghadap padanya. Kakinya gemetar hebat. Ketakutan semakin merasuk dalam dirinya. Mulutnya terdiam kaku. Setiap kata yang coba ia ucapkan hanya terbata-bata yang ia bisa. Sosok mayit tersebut masih terlihat menghadapnya. Entah dapat kekuatan dari mana, tubuh Rudi yang semula kaku membatu, ia bisa berjalan kembali. Ia segera berlari sambil menuntun sepedanya. Dengan peluh yang membasahi sekujur badannya, ia mencoba berlari sekencang mungkin, menjauhi sosok mayit tersebut. Rudi kalap, ia berlari kesetanan sambil terus menuntun sepedanya. Namun sial, sosok mayit tersebut mengejarnya, meloncat-loncat di udara di samping dirinya. Rudi menggila, kini sepedanya ia banting dan Rudi berlari sekuat tenaga, meninggalkan sepedanya. Masa bodoh, batinnya berkata, yang penting sekarang adalah keselamatan dirinya. Hingga akhirnya ia sampai di desanya. Namun tidak kunjung membuat Rudi menghentikan langkahnya. Ia masih berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Ayahnya yang dari tadi menunggu kepulangan Rudi beranjak dari tempatnya duduk karena melihat Rudi yang tengah kalap menuju rumahnya. "Kenapa, Rud? Yang eling?" Ayahnya berucap mencoba menenangkan anaknya. Namun Rudi hanya berteriak. Para tetangga yang mendengar teriakannya pun keluar untuk melihat keadaan Rudi. Para perempuan terlihat panik. Suasana menjadi kacau di depan rumah. Hingga akhirnya Rudi jatuh tergolek tidak berdaya. Ia pingsan karena ketakutan dan kepanikan. Para tetangga segera membopong tubuh Rudi untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Ayahnya terlihat panik.
Ibunya begitu syok melihat keadaan putranya. Sementara para tetangga memijat-mijat kening Rudi dan mengusap hidungnya dengan minyak kayu putih. Berharap Rudi segera siuman dan lebih baik keadaannya. Namun, semua usahanya sia-sia. Rudi tidak kunjung bangun. Sementara malam semakin bergulir menunjukkan pukul 12 malam. Para warga yang berkerumun mulai membubarkan diri masing-masing. Rumah yang tadinya ramai sekarang menjadi sunyi sepi. Hanya tinggal ayah dan ibunya Rudi saja. Sang ayah pun menutup pintu rumahnya. Rudi sudah terbaring di kamarnya. Ayahnya pun sudah masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk tertidur karena malam yang sudah larut. Selang beberapa menit, terdengar suara dari depan rumahnya. Dak, dak, dak. Suara orang memukul-mukul jendela rumah. Suara itu terus berulang sampai-sampai membangunkan ayahnya Rudi yang tengah tertidur. Ia terganggu karena suara ketukan yang berulang dan membuatnya begitu penasaran. Ia bangun dari tempat tidurnya untuk melihat ke depan rumahnya. Dan ketika baru sampai di ruang tamu rumahnya, ia melihat sosok tinggi berbalut kain kafan hitam. Astagfirullah, ucap ayahnya Rudi. Karena kaget melihat mayit tengah berada di depan rumahnya, terlihat dari balik gorden putih tipis yang menutupi jendelanya. Mayit tersebut tengah membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Namun dengan tenang, ayah Rudi berjalan ke dapur untuk mengambil garam yang akan ia larutkan ke dalam gayung air bak mandi. Sembari mencampur air dan garam, ia membaca doa-doa. Setelah dirasa cukup, ia kembali berjalan menemui sosok yang mengganggu rumah dan anaknya tersebut. Segera membuka pintu, ia segera menyiramkan campuran air dan garam tersebut ke arah mayit yang masih membentur-benturkan kepalanya ke jendela rumahnya. Piur! Air disiramkan ke mayit tersebut. Sosok itu jatuh menggeliat seakan kepanasan. Lalu tidak lama, sosok itu menghilang dengan meninggalkan noda hitam di upin rumah Rudi. Ia menghilang seperti menguap menjadi asap hitam pekat dengan aroma pandan bercampur busuk. Keesokan harinya, Pak Zani yang merupakan warga kampung di sini datang ke rumah Rudi sambil membawa sepeda kembang milik Rudi yang semalam ia tinggalkan di jalanan. Rudi sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi untuk menjelaskan kejadian yang semalam ia alami. Cerita lain datang dari Mbok Darsem, seorang perempuan tua yang pernah dinampakkan wujud dari mayit ini. Mbok Darsem tampak panik karena tidak tahu kemana selendangnya. Ia berniat untuk menjenguk saudara yang tengah sakit di dusun sebelah. Ia biasa membawa ceting bambu atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ia berniat untuk membawa beras dan kelapa untuk menengok saudaranya itu. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukannya. Segera ia berangkat menuju rumah saudaranya, melewati jalan desa yang masih ramai karena memang belum terlalu malam. Sekitar berjalan selama 15 menitan, ia pun sampai. Segera masuk untuk melihat keadaan saudaranya. Ia memijat-mijat dan sesekali menyuapinya makan karena kondisi saudaranya yang lemah tergeletak di kasur. Tidak terasa waktu berlalu dengan pasti, hingga menunjukkan pukul 10 malam. Mbok Darsem pun pamit pulang. Pardi yang merupakan anak dari saudaranya yang tengah sakit, menawarkan untuk mengantarkan Mbok Darsem pulang ke rumahnya. Namun Mbok Darsem menolak, karena tidak mau merepotkan, dan ia juga sudah terbiasa pulang sendiri. Akhirnya ia pamit, namun memilih rute yang berbeda sewaktu ia datang. Ia mengambil jalan pintas menuju rumahnya, namun jalan pintas tersebut harus melewati kebun pisang milik warga desa yang rapat dan gelap. Rasa tidak enak memang sudah Mbok Darsem merasakan sewaktu melewati jalan pintas ini. Dingin dan gelapnya malam seakan menjadi bumbu pelengkap rasa was-wasnya. Suara burung yang terdengar serak berasal dari pojok kebun ini. Bulu kuduk Mbok Darsem seketika meremang mendengar suara aneh dari burung tersebut.
Ada ketakutan di setiap langkah yang dipijakan di kebun ini. Ia mempercepat langkahnya agar segera sampai di tempat yang ia tuju. Namun, langkah kakinya terhenti. Tubuhnya mendadak kaku. Bagaimana tidak, di ekor matanya sebelah kiri, ia menangkap sosok mayit tengah berada di sampingnya, menyender di batang pohon pisang. Tubuh Mbok mendesak kaku. Diam tidak bisa bergerak, didekap ketakutan yang luar biasa. Sosok tersebut mendekat, dan kini sudah berada di hadapan Mbok Darsem. Berhadap muka satu sama lain, Mbok Darsem dipaksa melihat ketakutannya sendiri. Pandangannya mulai gelap dan berkunang-kunang, dan bruk, Mbok Darsem jatuh pingsan di area kebun pisang di tengah jalan setapak yang ia lewati. Sejak itu Mbok Darsem tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hingga keesokan harinya, Mbok Darsem baru sadar setelah dibangunkan oleh sang pemilik kebun. Kemunculan makhluk ini konon pertanda gagalnya panen dan datangnya penyakit menular. Entah benar atau tidaknya, masih banyak sebenarnya cerita dari warga lain. Namun lebih baik saya akhiri sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya. Dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah